وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita ya dalam tafsir surah Abasa. Ya. Tafsir surah Abasa sama. Sekarang memasuki ayat yang ke-8 ya. Ya, firman-Nya Allah Tabaraka wa ta'ala, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Nah, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Ini pasangan amma dan fa, ya kan? Amma ba'du fa inna, itu kan? Ya sama. Kalau ini amma man, jawabannya mana faknya? Fa anta, ya kan? Fa anta anhu talaha. Ya. Ini jamaah membahas satu hal yang agung, membahas satu faedah yang penting jamaah tentang maksud dan tujuan diutusnya para rasul, tentang inti dari semua nasihat jamaah. Apa itu? Yaitu jadi orang yang mau bergegas, bersegera menyambut risalah atau ajaran para nabi dan rasul. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a jamaah. Apa artinya? Dan adapun orang yang ja'aka, orang yang dia datang kepadamu, orang yang datang kepadamu. Yas'a, apa yas'a itu? Dalam keadaan bersegera, ya kan? Jadi yang pertama dia orang yang datang. Itu bagus. Demikian halnya orang yang hendaknya bersikap kepada wahyu, kepada ajarannya Rasul ya. Yaitu dia mesti mau datang, mau mendatangi ya kan? Mau mendatangi majelis ilmu untuk bisa menerima petunjuk, untuk menerima bimbingan, karena manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan membutuhkan. Ya kalau dunia kita alhamdulillah dengan cahaya Al-Quran mata kita mau menerimanya, maka bisa memandang, bisa melihat. Dan kita pun tadi kesini semuanya memakai cahaya dan mata bisa melihat sehingga mengerti petunjuk, ya kan? Jadi petunjuk, oh itu petunjuknya jalannya berlubang, hindari kirinya atau masuk kanannya, ya kan? Jangan dilewati lubang, nanti rodanya bisa kalah, ya toh? Bisa kalah. Tuh kenapa ya? Ada petunjuk kan? Ada petunjuk karena mata melihat ada cahaya memandang. Nah gitu sama. Itu di dunia memang butuh cahaya, butuh petunjuk gitu sama. Ada aja jalan yang lubang,
Atau ada aja di jalan itu apa yang merintangi. Ada yang sepele tapi bikin terpeleset kulit pisang gitu kan. Dia lembek tapi kalau diinjak kaki kita bisa tergelincir kan gitu, bisa tergelincir kan gitu. Itu untuk selamat adalah dengan petunjuk. Ada cahaya yang menyinarinya, mata kita menerima sehingga melihatnya terus menghindari apa yang membahayakan, menempuh apa yang menyelamatkan. Ya, itu sama. Itu untuk dunia kita. Nah, adapun untuk akhirat kita, untuk ridhonya Allah Taala itu nanti yang mampu adalah hati. Yang mampu adalah hati, karena ini perkara maknawi, perkara dalam. Maka ya hati yang berbuat dengan berusaha hati menerima cahaya, menerima petunjuk Al-Quran. Nah itu makanya Dia Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul, menyertai kitab suci, membawa ilmu dan petunjuk. Nah itu maka orang semestinya apa? Sebagaimana yang diberitahu di sini, itu orang yang ja'aka yas'a. Orang yang ja'aka yas'a, itu kan? Orang yang datang kepadamu dengan yas'a, dalam keadaan apa sama? Bersegera. Dalam keadaan bersegera. Kenapa? Karena dia cinta. Dia cinta. Dia mencintai kebaikan, dia mencintai petunjuk, maka dia rela untuk datang dengan bersegera. Bahkan di sini apa kasusnya? Dia orang yang buta, a'ma, ya kan? Orang buta tetap datang mendatangi majelis ilmu. Ini buta nih orangnya yang dikisah sini, Abdullah bin Umi Maktum sama. Maka kita yang tidak buta, kita yang punya sepeda, apalagi motor, ya toh. Ya kita harusnya tidak banyak alasan, ya kan? Tidak banyak alasan sama. Bagaimana mengatur waktu dan kesibukan, mencintai ilmu sama, mencintai Al-Quran sehingga kita mempelajarinya dengan tafsirnya, kan gitu. Sehingga mau datang dengan bersegera. Ja'aka yas'a. Dan wahwa yakhsha. Dhamir huwa kembali ke mana sama dhamir huwa di situ? Kembali ke man. Ya kan? Kembali ke man. Orang yang dia itu udah datang. Orang itu. Dan dia yakhsha. Sama yakhsha, ya yakhsha di situ jumlah fi'liyah khobar dari huwa. Terus huwa yakhsha jumlah itu ismiyah sebagai apa sama? Sebagai hal juga, ya kan? Hal, ya kan? Yang pertama dia keadaannya adalah bersegera. Yang kedua dalam keadaan yakhsha, dalam keadaan takut kepada Allah kalau sampai tidak bisa menerima petunjuk. Ya, jamaah kita alhamdulillah sangat nikmat dan sangat nyaman ketika mata bisa melihat. Berarti apa? Berarti kita harus bisa mengambil ibrah. Apa itu? Pasti hidup kita akan bahagia dan sangat nikmat kalau hati kita bisa memandang, ya kan? Hati kita bisa memandang, kan? Hati kita bisa melihat keagungan Allah, bisa melihat jalan ke surga. Hati bisa nggak memandangkan ke surga? Pasti bisa. Karena nggak bisa, Nabi aja bersabda, al ihsanu anta budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara.
Bisa lah, berarti melihat. Gimana nggak bisa? Pasti bisa. Kitanya aja yang harus menggapai derajat itu, ya kan? Kita harus menggapai derajat itu, jemaah, ya kan? Ya, harus mau datang. Jaa yas'a wa huwa yakhsha itu. Ya, kenapa ngaji? Kok kenapa ngaji? Sekarang gini aja, kamu enak nggak bisa melihat ya? Enak nggak bisa melihat? Enak lah, nggak mata aku bisa memandang, kamu enak nggak? Bisa melihat. Iya. Bisa melihat. Enak nggak tak bisa melihat? Bisa melihat ya. Enak bisa melihat, ya kan? Enak sekali kok bisa melihat, alhamdulillah. Kalau kamu nggak ngerti nikmatnya bisa melihat, ingat waktu beleng, ya kan? Waktu sakit mata itu, enak nggak? Nggak enak. Belum pernah. Kamu belum pernah ya? Oh, sudah. Udah juga. Susahnya itu sakit mata itu. Gini aja gak bisa melihat itu. Ada sinar malahan silau, susah sekali. Nah, kalau kita merasakan nyamannya bisa melihat, maka kita harus yakin nyamannya bila hatiku bisa melihat. Oh, jemaah gitu kan? Situ jangan nunggu buta. Kalau orang yang buta pasti dia sadar susahnya buta, nggak ngerti apa yang ada di sekeliling itu, tapi dia malah sadar ya, malah sadar dia. Maka aku alhamdulillah hatiku bisa melihat, kan gitu. Dengan mendapatkan petunjuk dari Allah, dengan datang mencari ilmu, datang dengan cahaya iman, ya kan, sama begitu. Kalau kita orangnya matanya sehat, ketahuilah nikmatnya, mata bisa melihat, lalu yakinlah kalau hati ini hidup mendapatkan cahaya ilmu Al-Quran, cahaya iman, hati bisa melihat jalan ke surga, pasti hati kita akan enak, akan tentram. Hidup pun kita akan bahagia karena tahu jalan ke surga, ya kan? Itu cuma itu. Nah, jangan sampai kita tidak menyadari enaknya mata kepala bisa melihat. Sadari itu enaknya mata kepala bisa melihat, dan tingkatkan dengan bersyukur enaknya kalau hatiku bisa melihat, ya kan gitu. Masya Allah, kalau mata melihat jalan dunia, kalau hati melihat jalan ke surga, ya kan? Kan gitu. Wa huwa yakhsha. Apa sama yakhsha? Dan dia takut kepada Allah. Ini adalah sifatnya talibul ilmi. Sifatnya talibul ilmi itu sifatnya adalah yakhsha, ya kan? Dia khasyah, punya sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, itu sifatnya ahli ilmu atau talibul ilmi. Itu dia harus khasyah, takut kalau tidak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kalau tidak bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Gara-gara apa? Tidak tahu. Karena siapa yang nggak tahu, ya rawan untuk gagal menunaikan perintah, gagal meninggalkan larangan. Kenapa? Karena belum tahu, ya kan? Karena belum tahu. Apalagi bahaya kalau belum tahu karena berpaling.
Kalau belum tahu karena berpaling, memang nggak mau tahu, berpaling nggak talabul ilmi, nah ini namanya kufur. Namanya kufrul i'rad. Namanya kufur berpaling ya, namanya kufur, namanya berpaling itu bahaya, nggak boleh kita berpaling ya, Mas. Sudah ada kok kamu malah berpaling membelakangi ya toh. Ya. Ini sifatnya kita jamaah seperti yang dicontohkan oleh siapa jamaah sahabat Abdullah bin Umi Maktum kepada ilmu, majelis ilmu, ja'a dalam keadaan yas'a wa huwa yakhsha. Ya. Kemudian sikapnya guru, pengajar, pendidik apa jamaah? Mendahulukannya. Mendahulukan siapa jemaah? Mendahulukan yang pasti. Siapa yang pasti? Man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Itu orang yang pasti. Ya walaupun entah hanya sedikit, entah itu orang yang mungkin biasa, tapi yang pasti ini didahulukan. Yang pasti, siapa yang pasti? Orang yang mau datang dan dalam keadaan wahwa yakhsha. Nah ini jamaah, gimana Har, kamu yakhsha enggak? Kalau yakhsha didahulukan loh Har. Kalau enggak yakhsha yo masih ragu-ragu. Nah gitu kan jamaah. Nah itu sifatnya ada begitu. Sifatnya adalah yang berada dahulu orang-orang yang yas'a wa huwa yakhsha. Itu tidak dikalahkan terhadap perkara yang lain seperti mendakwai yang belum jelas walaupun harapannya besar. Apa mendakwai orang yang terkemuka, mendakwai penguasa, ya kan, pemimpin. Ini memang juga dituntut, kita dituntut untuk mendakwai pemimpin, juga dituntut. Kita juga sebaiknya bisa mendakwai mereka, itu bagus sekali. Tetapi kalau dia itu tidak datang atau datangnya tidak yakhsha, itu belum pasti baik. Ya kan? Berarti baik. Sehingga kita belum bisa lebih mengedepankan dia. Saat itu bertubrukan bersamaan, waktu yang bersamaan, maka mendahulukan yang pasti. Siapa yang pasti? Man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Itu yang lebih pasti, ya kan? Itu yang pasti, itu yang didahulukan. Nah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mendahulukan man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, sekali sibuk yang lain yang dianggapnya waktu itu lebih utama, ditegur oleh Allah. Apa tegurannya? Kalla innaha tadkir. Ya kan, kala innaha tadkir. Atau di awal ayat dengan teguran yang halus, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Beliau ditegur kenapa? Sama karena beliau fa'anta anhu talah. Fa'anta, wahai kamu wahai Rasul, anhu terhadap orang yang ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, kamu talah. Apa cuma talaha? Diterangkan di situ dalam tafsirnya, tatasyaghalu wa tu'ridu anhu. Kamu sibuk dengan mendakwai orang yang lain yang belum jelas faedahnya, belum jelas penerimaannya, dan tu'ridu anhu, berpaling dari orang yang sudah faedahnya jelas karena dia ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ya. Ya, Cak. Artinya atau? Ya, di sini artinya sama ya kan.
Artinya sama. Jadi tawala apa? Tawala anhu. Kalau tawala anhu kan berpaling. Kalau tawalahu artinya kalau tawalahu beda dengan tawalla anhu. Kalau tawalla anhu artinya berpaling. Kalau tawallahu artinya mengurusi. Kayak wali murid berarti mengurusi murid. Jangan al waliyu an murid. Nah, dia berpaling dari murid. Kan gitu. Wali santri berarti kamu mengurusi santri, gitu loh. Ngurusi anakmu sebagai santri. Jangan tawala an santri. Berpaling dari mengurusi santri. Kan gitu. Mondok kayak anak secara di pondok enggak diurusi wis. Biarkan pondok, gak usah dikirimi apa-apa. Itu namanya tawalaan an santri kan itu. Itu namanya bukan wali santri, itu namanya tawala anhu. Nah gitu ya kan. Kalau tawalahu mengurusi, kalau tawala anhu berpaling. Ya kan gitu betul. Ya, sekarang jamaah talaha. Talaha sini isim atau fi'il jang? Fi'il madhi atau mudhari atau amr atau nahi. Fi'il apa, Cang? Fa anta anhu talaha. Talaha di sini fi'il apa? Fi'il mudhari. Talaha sini apa fi'il mudhari. Ya. Jangan Har? Oke Har? Jelas? Fi'il madinya apa Har? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya talaha. Gitu. Mudhari'nya tatalaha. Ya, apa mudhari'nya? Tatalaha. Ya kan? Tatalaha hanya saja di sini harfu mudhari'anya dibuang. Ya kan? Ya, itu sama. Fa anta anhu talaha ai tatalaha. Ya. Kayak itu kemarin toh, fa anta anhu tasodda ya, fa anta anhu tatasodda. Ya. Fa anta anhu talaha. Lalu kamu apa terhadapnya berpaling. Kamu terhadapnya berpaling, kamu terhadapnya apa? Sibuk dengan yang lain atau pura-pura sibuk. Nah, itu jamaah. Ini ditegur dengan apa? Abasa wa tawalla atau dengan apa? Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. Nah, ini mengajarkan kita perkara yang sudah jelas jangan ditinggalkan gara-gara mengejar yang belum jelas walaupun iming-imingnya nampaknya lebih besar ya kan. Kita harus berpijak kepada yang jelas walaupun memang ya tak sebesar yang belum jelas. Tapi yang udah jelas itu kita pegang dengan baik. Siapa yang jelas dalam hal ini? Dalam ini yang jelas adalah orang yang manja'aka yas'a wa huwa yahsa. Ini orang yang sudah jelas namanya.
Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Kalla, apa cuma kalla? Kalla innaha tadhkirah. Innaha kembali kepada apa sama itu? Innaha Al-Qur'an ya. Mauidhah, nasihat, ya kan itu. Adzikra kan? Itu adzikra au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra. Jadi itu adzikra itu dhamirha tambah adzikra, ya kan? Adzikra kan muannas toh. Fatanfa'u dzikra. Adzikra fa'il dari tanfa'a. Ya, berarti adzikra apa? Muannas. Makanya innaha, ya toh? Innaha. Ya. Innaha dhamirha kembali ke mana sama? Adzikra. Ya. Adzikra yang nama dari Al-Qur'an toh. Adzikra. Adzikra jamaah. Kala innaha. Sesungguhnya ini mauidhah, ini Al-Qur'an apa? Tadhkirah. Apa itu tadhkirah itu? Peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala ya. Peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya dengan Al-Qur'an, dengan Al-Dzikra, Dia Ta'ala mengingatkan para hambanya. Mengingatkan apa? Ya, mengingatkan yang pertama, mengingatkan yang harus diketahui, yaitu yang perkara-perkara yang wajib dihindari. Itu jemaah. Karena sering di jalan yang lurus ada kerikil, ada batu, ada lubang. Juga sama di dalam tauhid, di dalam Islam, dalam iman, ada aja yang harus dihindari. Ada yang membahayakan, ya kan? Ada yang membahayakan situ. Ada aja yang menghalangi kan itu. Dan beda tipis antara jalan yang lurus sama lubang di jalan yang lurus. Apalagi waktu hujan malam. Ya kan? Wah, itu sama lagi tuh. Harus hati-hati sekali kan? Hati-hati, betul-betul butuh petunjuk, ya kan itu. Betul-betul butuh petunjuk kan gitu. Maka itu ada adzikra, ada yang namanya peringatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus dan mana lubang yang harus dihindari dan mana yang itu menyimpang, ya kan itu semua. Jadi itu peringatan untuk mengingatkan manusia apa yang manusia butuhkan dan yang lurus. Kala innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara. Faman syaa'a dzakara. Ya. Faman syaa'a, barang siapa yang menghendakinya, itu kan? Barang siapa yang menghendakinya, apa itu? Nasihat, peringatan, ya toh. Siapa yang menghendakinya, kalau saya menghendaki peringatan, mau menerimanya, mau dia menghendakinya, itu zakar. Apa zakar sama? Ya. Dia mengamalkannya. Ya, mengingatnya bagaimana mengamalkannya kan ingat. Jadi kalau kamu harus ada jalan yang lubang, ingat untuk apa? Diamalkan. Nanti di sana hanya lubang, diamalkan, dihindari, ambil kirinya atau kanannya, ya kan? Kalau kamu nggak ingat, mana bisa menghindari? Lupa kita keblegong, ya kan itu. Makanya harus ingat supaya bisa apa? Mengamalkan, ya toh.
bisa mengamalkan, menghindari apa yang membahayakan. Faman syaa dzakara. Ya, faman syaa dzakara. Ya kalau di dunia aja ada aja lubang-lubang di jalan yang dihindari. Padahal cuma pendek loh jalannya, cuma berapa kilo. Dan berkali-kali lewat juga harus ingat gitu. Nah kalau kita ke surga gimana? Panjang jalannya. Nah bisa kita nggak mau mengerti lubang-lubang yang ada, ya kan? Ada aja itu yang dihindari kan itu. Ada aja dihindari supaya kita tidak terjatuh kan itu. Tidak terjatuh, tidak gagal menggapai tujuan kita, ridhonya dan surga Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa dzakara. Fi suhufim mukarramah. Ya. Jamaah dia Ta'ala apa menerangkan kemuliaannya. Menerangkan kemuliaannya sehingga layaknya manusia memperhatikan, layaknya manusia membutuhkan dan menjaga. Makanya apa kata dia? Fi suhufin mukarramah. Ini peringatan, ini tadzkirah, ini adzikra di mana? Fi suhufin mukarramah. Di lembaran-lembaran yang dimuliakan, di kitab-kitab yang dimuliakan, mukarramah, yang dimuliakan, mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin, apa sih marfu'ah itu? Marfu'ah sama tafsirnya itu halaman berikutnya 30 sama apa itu marfu'ah? Aliyatul qadr. Aliyatul qadr. Jadi marfu atau aliyatul qadr, yang tinggi kadarnya. Tinggi kadarnya, tinggi kedudukannya. Indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Jadi di sini Allah menerangkan kemuliaan al-dzikra. Dia mulia yaitu marfu'ah, ai aliyatul qadr. Mutahharah, sama mutahharah. Mutahharah artinya apa? Ba'idatun anid danasi wa ziyadati wan nuqsan. Ya. Ini peringatan, ini nasihat, mutahharah. Apa mutahharah? Disucikan. 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 Dari apa sama? Dari terkotori. Ya, dari kotoran, dari danas. Dari kotoran-kotoran, dari tambahan dan dari pengurangan. Dan alangkah bahagianya kalau itu bersih, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Ya, sumber yang asli, ya kan, sumber yang asli. Baru kita air kalau dari umbul yang asli enak nggak? Enak, ya kan? Enak sekali, ya kan? Tidak kotor, gitu kan? Enak sekali kan? Marfu'atin mutahharah. Tambah lagi sama yang keempat. Apa yang keempat? Sifatnya bi'aidi safar. Bi'aidi safar. Apa aidi sama? Apa aidi?
ID itu ada berapa ayatnya? ID berapa ayat sama? Dua. Ya, yang pertama apa itu? Ya, yang pertama fa'ul fi'li. Ya, yang kedua? Ya, yang pertama fa'ul fi'li. Ya, yang kedua lamul fi'li, itu faknya ya, lamnya juga ya, ainnya apa? Dal. Makanya yadun itu asalnya yadayun. Iya kan? Makanya kalau kan yadun kan yadayun dong. Nah, gitu. Makanya jamaknya dimunculkan ID, ya kan? ID itu wazannya kan af'ul, ya kan gitu. Itu di ID, ya gitu. Ya asalnya itu ya adanya doma ya, karena ketemu dia ya di kasroh ya, munasabah ya dong. Munasabah ID. Bi ID safaroh, di tangan-tangannya para safaroh. Siapa safaroh itu? Siapa sama safaroh? Kataba. Wahum al-malaikah, para malaikat penulis, ya kan? Para malaikat penulis yang mereka adalah safaroh, para yang musafir di antara hamba dan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tambah lagi sama alasan yang harus manusia mau menerima Al-Quran, tidak pantas manusia menjauhinya. Apa itu jemaah? Bi aidi safarah kiramin bararah. Kiramin bararah. Apa jamaah kiram? Atqiya. Para malaikat yang atqiya, ya kan, yang kiram, yang mulia. Yang mulia, mulia sama yang mulia. Apa mulia sama apa mulia itu? Mulia ya banyak kebaikannya, banyak barokahnya. Itu. Orang kaya itu banyak kebaikannya enggak? Orang kaya banyak kebaikannya enggak? Kalau mulia banyak. Orang kaya yang mulia. Karena gitu. Karena nggak semua orang kaya mulia, banyak orang kaya yang tidak ada kebaikannya. Kenapa? Dipek dewi sugi kan, bakhil. Kan itu, bakhil, nggak pernah zakat, tidak mau zakat, nggak mau nafkah. Nah kan itu walaupun kaya bukan kiram, tidak ada kebaikannya. Ini adalah mereka kiram. Berarti apa? Udah mereka itu mulia, banyak kebaikannya, memang memberi, menunaikan kewajiban, ya kan? Namanya itu kiram, menunaikan kewajiban. Baroro sama mutiin, orang-orang yang taat, mereka makhluk-makhluk yang taat gitu. Makhluk-makhluk yang taat, mutiin. Mereka orang-orang yang mutiin. Nah, disebutkannya itu bi aidi safarah kiramin bararah, itu bukan sama menerangkan Allah memuliakan Al-Qur'an, memuliakan al-dzikra, ya kan? Memuliakan al-dzikra jemaah. Jadi ini Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menjadikan para malaikat yang menjaganya adalah kiramin bararah, yang takwa, yang taat, nah gitu. Sehingga pihak-pihak lain terkhusus setan itu nggak mendapatkan jalan untuk merubah dengan menambah atau mengurangi, mengotori, nggak punya jalan. Nah, dengan sifat-sifat itu menerangkan hendaknya manusia mantap menerima petunjuk Al-Quran, karena Allah katakan ini Al-Quran adalah tadzkirah bi aidi fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kiramin bararah. Ya. Itu semestinya. Ya, kalau sampai manusia itu berpaling dari Al-Quran, apa jemaah kata Allah? Bagaimana jika orang itu berpaling dari Al-Quran, jemaah? Kutil, ya kan? Kutil, jemaah. Kutil. Apa kutil? Binasalah dia, ya kan? Binasalah dia, binasalah manusia itu kalau sampai berpaling dari Al-Quran. Apa anu berpaling? Ini Al-Quran adalah fatanfa'ahu dzikra. Ini Al-Quran adalah apa jemaah? Kala inaha tadzkirah, kan itu. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Kalau sampai orang berpaling maka kutil insanu ma akfarah. Jadi kalau manusia sampai berpaling namanya betul-betul ma akfarah. Oh, makfarah itu artinya ma akfarah. Mana ma akfarah jamaah? Ma asyadda kufrahu. Ma asyadda kufrahu, alangkah sangatnya kekufurannya. Itu namanya ta'ajub. Ma asyadda kufrahu, alangkah sangatnya kekufurannya. Itu kalau sampai berpaling, kutila. Apa kutila? Lu'ina al-insanu al-kafiru. Terlaknat manusia yang kufur. Awas apa itu jemaah? Lu'ina. Mana lu'ina jemaah? Terlaknat. Apa mana laknat jemaah? Apa mana terlaknat? Dijauhkan dari kebaikan. Dijauhkan dari kebaikan, kayak orang yang kaya tapi nggak ada kebaikannya, karena dia tidak kiram, ya kan? Nggak kiram kan gitu. Apa baiknya dia? Kalau dia punya tapi tidak menunaikan kewajiban, apalagi yang sunnah, itu kan? Apalagi yang sunnah aja makan dia. Tuh orang yang kufur betul-betul putih. Lu'in, apa lu'in? Dijauhkan dari rahmat. Jauh dari rahmat sama tidak mendapatkan kebaikannya. Itu namanya kutilal insanu ma akfar. Tidak selayaknya manusia kufur dari sisi mulianya Al-Quran. Yang kedua, dari sisi si manusianya sendiri. Kalau sisi manusianya sendiri, apa sama penjelasannya? Min ayyi syai'in khalaqah. Oh, gitu. Ini sisi manusianya. Min ayyi syai'in khalaqah. Jangan lihat dia sekarang,
Memang dia sekarang penguasa. Memang dia sekarang dikdaya. Memang dia sekarang banyak harta. Memang dia sekarang banyak yang setia. Tapi lihat apa yang dilihat? Apa ya sama yang dilihat? Min ayyi syai'in khalaqah. Itu yang dilihat, ya kan? Itu yang dilihat jamaah. Jangan salah melihat, ya kan? Jangan salah melihat agar kita nggak salah paham. Ya Tahar. Jangan tengok hari sekarang. Memang dia orang pilihan kalau sekarang, ya kan itu. Tapi tengok hari zaman min ayyi syai'in khalaqah. Nah gitu. Nah, hari itu ada diciptakan, hari tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah gitu, lihatlah di situ jemaah, sehingga orang nggak sombong, sehingga menghilangkan kesombongan kan, menghilangkan keangkuhan. Ditanya min ayyi syai'in khalaqah. Itu inilah Al-Qur'an jemaah. Di awal itu memang masya Allah ya kan. Dia tuh kalau memberi keterangan itu betul-betul petunjuk jemaah. Betul-betul petunjuk, bukan melulu yang salah, bukan menjerumuskan orang yang salah, tapi petunjuk mengingatkan mereka. Jadi ketika diterangkan dulu semestinya menyambut Al-Qur'an, faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah dan seterusnya. Yang kedua sisi manusianya, min ayyi syai'in khalaqah. Nah, itu min ayyi syai'in khalaqah. Jangan tengok apa? Sekarangnya. Ya kan itu. Dan tengok sekarangnya, tengok penciptaannya, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakan dia? Dari apakah Allah menciptakan dia? Dari apa Har? Kamu diciptakan oleh Allah? Min nutfah. Min nutfah, diciptakan dari nutfah. Diciptakan dari nutfah, min nutfah. Min nutfatin khalaqahu, diciptakan dari nutfah. Faqadara. Faqaddara mana faqaddara sama? Diterangkan di situ apa? Faqaddara min nutfatin khalaqu faqaddara qaddara atwarahu. Qaddara atwarahu. Itu sama. Dia telah menentukan tahapan-tahapannya. Menentukan tahapan-tahapannya dari nutfah. Faqaddar lalu menentukan tahapan-tahapannya. Apa tahapannya? Nutfah, summa alaqah, summa mudghah ila akhiri khalqihi. Ila akhiri khalqi, sampai akhir penciptaannya. Har, kenapa nutfah jadi kamu Har? Qaddar ya jawabannya. Qaddar. Ya kan? Jawabannya qaddar itu. Dia Ta'ala yang Maha mampu menentukannya. Apa yang dia tentukan jadilah. Kenapa? Nah, itulah dia Maha hebat. Dia Al-Maha tahu, Maha mampu. Nah, itu menerangkan begitu. Itu menerangkan hebatnya Allah, luasnya ilmunya, luasnya kemampuannya, sempurnanya hikmahnya. Kenapa? Karena dari nutfah kok bisa jadi manusia.
ya kan itu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kalau kamu bisa goreng telur dari telur itu ya bagus, tapi nggak seberapa bagus. Bisa goreng telur dari telur itu ya bagus, tapi nggak seberapa bagus. Ya kan? Karena masih mirip lah ya, masih mirip itu mata sapi dari telur. Tapi ya dadaran telur dari telur itu ya masih mirip gitu. Yang hebat apa Har? Menjadikan ayam bertelur, itu yang hebat, ya kan? Menjadikan ayam bertelur, itu yang hebat gitu. Yang hebat yang menjadikan ayam bertelur atau ayam Har? Yang hebat yang menjadikan ayam bertelur atau ayam? Ayamnya hebat bisa bertelur itu ya. Hah? Hebat ini ayam bisa bertelur. Gitu. Terus itu saja ditakir gitu. Naudzubillah. Jangan masa kamu Har manusia sama ayam kalah. Ya kan? Tentu siapa yang hebat? Yang menjadikan ayam bertelur. Juga ini yang hebat bukan nutfah jadi manusia. Yang menjadikan nutfah jadi manusia, itu yang hebat. Nah, itu harus diingat, ya kan? Itu yang diingat di sini, maka jangan dikufuri. Jangan dikufuri, jangan dikufuri itu. Tuh, menerangkan nanti demikian. Kamu di mana Har? Diciptakan oleh Allah. Di mana kamu diciptakan? Di perut ibu, ya, dalam rahim ibu, ya kan? Kok bisa ke dunia kamu? Kamu diciptakan dalam perut ibu. Wah, masya Allah, sambung sekarang. Alhamdulillah, Bar. Sumas sabila yassara, ya. Kemudian Allah memudahkan jalan keluarnya. Summas sabila yassara sahala khurujau min batni ummi. Sahala khurujau min batni ummi, memudahkan jalan keluarnya dari perut ibunya. Summas sabila yassara, ya. Kemudian nikmat berikutnya apa sama? Summa amatahu fa'akbaro. Kemudian setelah dia ditentukan berapa hidupnya, setelah mati tetap diurusi oleh Allah. Itu sama. Apa buktinya Allah mengurusi kita waktu mati? Kita mati tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kita dimuliakan oleh Allah walaupun sudah mati. Buktinya apa? Buktinya dia telah mewajibkan mengubur orang yang mati. Fa'akbaroh, ya kan? Fa'akbaroh, Allah memutuskan mewajibkan orang mengubur. Nah, itu namanya memuliakan. Memuliakan. Coba kamu dikubur, gimana? Coba dikubur. Dimakan binatang buas, dicabik-cabik, ya kan? Mengganggu orang banyak dengan baunya, salah gunakan, ya, dan macam-macam, ya kan? Nah, itu alhamdulillah Allah memuliakan dengan mengubur kita. Nah, maka harus yakin, pasti dia Ta'ala kalau menghendaki menghidupkan lagi pasti hidup. Summa idza syaa ansara.
pasti dia Ta'ala nanti menghidupkan kembali. Apa syarah ba'asahu ba'dal maut. Nah gitu. Oleh karena itu, apa jamaah, manusia jangan merasa sudah rampung tugasnya bila sudah bisa papan, pangan, dan jangan, belum. Maka apa kata Allah? Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak. Betul-betul manusia itu belum menuntaskan apa yang manusia diperintah. Jangan merasa sudah tuntas walaupun sudah memberi makan, minum, papan, sandang. Belum sampai bisa apa? Bisa beriman. Ya. Sampai bisa beriman sama. Bisa beriman. Kewajiban beriman. Jadi makannya makan yang beriman, minumnya minum yang beriman. Jadi sama. Pakainya pakaian yang beriman. Tuh, jadi manusia ternyata belum menuntaskan apa yang Allah perintahkan itu sama. Harus menuntaskan perintah Allah sampai perintah iman dan takwa. Ya. Mungkin ini ya, rampung berarti alhamdulillah rampung tafsirnya jamaah. Tinggal besok sore insyaallah apa? Fawaidu wa ahkam. Ya, insyaallah besok sore fawaidu wa ahkam bi'nihi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu kalam.